TC Timnas Indonesia segera berakhir, skuad Garuda diboyong ke Jakarta Minggu. Timnas Indonesia segera mengakhiri pemusatan latihan yang berlangsung di Bali sejak 28 November 2022. Selepas berakhirnya TC tersebut, Timnas Indonesia dijadwalkan berangkat ke Jakarta pada Minggu, 18 Desember 2022. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Nova Arianto selaku asisten Sintayong yang turut memimpin TC Timnas Indonesia sebagai persiapan Piala AFF 2022. Nova menambahkan, jajaran pelatih Timnas Indonesia bakal menentukan 23 pemain yang digunakan mengarungi Piala AFF 2022 dari fase grup A. Itu berarti akan ada pencoretan 5 pemain yang segera dilakukan Sintayong. Kami rencananya tanggal 18 Desember 2022 akan berangkat ke Jakarta, ucap Nova Arianto. Ya, nanti di Jakarta sudah 23 pemain, tambahnya. Sebagaimana diketahui, Sintayong memanggil 28 nama pemain untuk mengikuti TC Timnas Indonesia. Namun satu pemain tidak bisa memenuhi panggilan TC Timnas Indonesia tersebut. Ia adalah Elkan Baget yang berkarir di luar negeri. Baget yang berposisi pemain bertahan ini memiliki agenda padat bersama timnya, Gillingham FC. Ia harus membantu Gillingham FC menghadapi laga krusial melawan Wolverhampton Wanderers di ajang Carabao Cup dan Leicester City Piala FA. Sementara itu, Sandy Walsh yang juga bermain di luar negeri sempat mengikuti TC Timnas Indonesia selama sepekan. Setelah itu, Sandy Walsh harus kembali ke Belgia untuk bergabung bersama klubnya, yakni KV Mechelen. Meskipun demikian, Sandy kemungkinan besar akan didaftarkan sebagai pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sebab, Sintayong sudah memastikan bahwa Sandy Walsh akan membela Timnas Indonesia saat menghadapi Brunei Darussalam pada matchday kedua grup A Piala AFF 2022. Dengan demikian, Sandy dipastikan melewatkan laga perdana Timnas Indonesia di grup A Piala AFF 2022 melawan Kamboja. Menarik dinantikan rilis pemain Timnas Indonesia yang akan berjuang di Piala AFF 2022. Indonesia masih punya 180 pesepak bola keturunan siap dinaturalisasi. Putusan PSSI, Hamdan Hamidan mengatakan bahwa ada 180 pesepak bola keturunan Indonesia di luar negeri. Lantas, siapa yang akan selanjutnya melakukan proses naturalisasi? Berbicara kepada awak media termasuk Balaspo.com, Hamdan Hamidan mempunyai database tersebut. Ia pun bergabung bersama Diaspora Indonesia. Menurut Wikipedia, Diaspora Indonesia atau orang Indonesia perantauan adalah orang-orang dengan keturunan Indonesia yang menetap di luar negeri. Istilah ini berlaku bagi orang-orang yang terlahir di Indonesia dan berdarah Indonesia yang menjadi warga negara tetap atau menetap sementara di negara asing. Dari hasil pengamatan, ada 180 pesepak bola keturunan Indonesia yang kini berkarir di luar negeri. Saya mempunyai database dan ada sekitar 180 pesepak bola Indonesia yang mungkin tidak berpaspor Indonesia. Nah, dari sana, saya punya gambaran pemain-pemain tersebut ada di mana saja, ucap Hamdan Hamidan. Database tersebut membuat Hamdan Hamidan berdiskusi dengan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Sebelumnya, Sintayong juga meriset pesepak bola keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Sintayong langsung mengajukan nama-nama pesepak bola itu kepada PSSI. PSSI langsung mengirimkan kepada Hamdan Hamidan untuk menelusuri lebih lanjut. Ketika nama itu saya terima dalam bentuk surat resmi, maka itu adalah mandat saya untuk mengontak pemain tersebut. Menanyakan apakah mereka memang betul berdarah Indonesia itu penting sekali agar walaupun mereka terpilih nanti mereka bisa dinaturalisasi. Kedua adalah tentu apakah pemain tersebut berkenan untuk membela Timnas Indonesia, kata Hamdan Hamidan. Menurut Hamdan, tugas itu tidak mudah sebab terkadang ada juga kendala yang harus dihadapinya. Kadang-kadang kami mendekati pemain yang diminta, itu kadang pemainnya mau terus pelatihnya tidak mau. Ataupun pelatihnya mau, lalu pemainnya tidak mau. Pelatihnya dan pemainnya mau, klubnya belum berkenan. Ataupun keempat juga setelah dicek dia tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Misalnya mereka punya keturunan dari buyut, jadi tidak memenuhi syarat yang sah untuk dinaturalisasi, ucap Hamdan.
Sebelum bertemu dengan pesepak bola keturunan Indonesia itu, Hamdan terlebih dahulu menelpon. Selanjutnya, ia menanyakan apakah pesepak bola itu mempunyai keturunan Indonesia atau tidak. Apakah dia punya jalur mazhab Indonesia, baik itu dari ayah atau ibu, atau kakek atau nenek, biasanya bisa dibuktikan dari akte kelahiran atau paspor. Ketika kami melihat, oh ini ternyata dia neneknya lahir di Semarang misalnya, maka dia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Jadi, memang harus kami lihat juga apakah dokumennya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk naturalisasi seorang pemain, tutup Hamdan. Sebelumnya, Hamdan diberikan tugas oleh PSSI untuk mendekati Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Pieterama untuk dinaturalisasi. Tugasnya sudah selesai, sebab Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah menjadi WNI. Adapun untuk Shane Pieterama, prosesnya masih berlanjut dan tinggal pengambilan sumpah. Hamdan juga diberikan tugas untuk mendekati pemain keturunan untuk timnas U20 Indonesia. Sejauh ini, baru Iver Jenner dan Justin Hubner yang hampir bergabung menjadi pemain naturalisasi timnas U20 Indonesia.